Saudara, kita akan melanjutkan tema ini yang saya kira sangat begitu penting, terutama bagi kita yang menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman dan pada saat kita hidup di akhir zaman, menurut Yesus di akhir zaman ini kita harus lebih waspada karena ada yang datang kepada kita menggunakan nama Tuhan atau mengatasnamakan Roh Kudus, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, menerima visi ini dan visi itu, penglihatan ini, penglihatan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu? Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21, Paulus berbicara kepada gereja di Tesalonika. Dan di ayat-ayat itu kita bisa menemukan beberapa nasihat yang harus kita camkan. Paulus mengatakan di ayat yang ke-19, janganlah padamkan roh. Atau dalam bahasa aslinya, ayat itu bisa diterjemahkan seperti ini, janganlah selalu padamkan roh. Kelihatannya gereja di sana di Tesalonika memiliki kebiasaan habit memadamkan roh. Setelah itu Paulus mengatakan dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Atau dalam bahasa aslinya kita bisa menerjemahkan ini janganlah selalu anggap rendah nubuat-nubuat. Ternyata juga di sana di gereja itu sebagian dari jemaat selalu menganggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Atau kita bisa mengatakan, ujilah selalu segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, kita tidak perlu takut akan karunia roh yang palsu. Bahkan di sini Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh memadamkan gerakan Roh Kudus. Dan salah satu cara kita memadamkan gerakan Roh Kudus adalah kita menganggap rendah nubuat-nubuat. Ada di antara orang-orang percaya karena pengalaman mereka yang negatif mengenai nubuat-nubuat, mereka tanpa disengaja menganggap rendah nubuat-nubuat. Tanpa mereka ketahui mereka memadamkan gerakan roh dalam kehidupan mereka. Tetapi yang diperintahkan Allah di sini adalah ujilah segala sesuatu atau ujilah selalu segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita melihat jelas dalam bahasa aslinya kalimat ini adalah imperatif atau perintah. Ini bukan opsi, tetapi Roh Kudus memberikan perintah ini kepada kita untuk menguji segala sesuatu. Dan akhirnya kalau kita menguji, kita akan berpegang yang baik. Perhatikan di sini, saudara, kita yang diperintah untuk menguji. Kalau kita tidak menguji, siapa yang menguji? Allah tidak akan melakukannya buat kita. Kita harus melakukannya sendiri. Dengan pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena hati Allah adalah kita hanya memegang yang baik. Artinya dengan menguji kita membuang yang tidak baik. Kita menyaring apa yang kita alami, apa yang kita dengar. Sehingga kita hanya memegang
yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita sudah membahas beberapa cara kita menguji nubuat-nubuat. Yang pertama, periksa buah karakter orang itu. Kita harus menjadi inspektur buah. Tidak mungkin ya buah yang busuk kita beli kan. Apalagi kita borong, tidak mungkin. Kita lihat buahnya kan. Kalau itu terjadi kepada kita secara natural, kita mau buah yang bagus, yang tidak busuk ya, yang bisa dimakan, yang enak, yang matang. Bagaimana dengan buah karakter seseorang? Jadi yang pertama, mari kita ambil waktu memeriksa buah. Jadi sebelum kita terpesona dengan kata-kata orang tertentu, pelayanan orang tertentu, mari kita lihat buah karakter orang itu. Yang kedua, tanya kepada diri kita sendiri, apakah nubuat itu memuliakan Yesus atau diri sendiri? Nubuat kalau datang dari Roh Kudus memuliakan Yesus. Menempatkan Yesus di tengah, di atas platform, bukan manusianya, bukan hamba Tuhannya, bukan kita. Tapi Yesus yang diangkat. Kita akan berdiri di samping Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang berdiri di tengah, yang dipandang adalah Tuhan sendiri. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara dua lagi cara kita bisa menguji nubuat-nubuat itu. Saya ingin saudara memiliki kebiasaan untuk memeriksa sebelum mengkonsumsi. Betul apa tidak? Secara natural ini yang kita lakukan sebenarnya setiap hari ya. Gak mungkin kita makan makanan yang basi, makan sampah ya. Tidaklah. Kita periksa dulu kan sebelum kita mengkonsumsi. Marilah kita membina kebiasaan seperti itu. Nah, ada dua cara lagi dan jelas ada yang lain. Saya kira kita akan perlu satu sesi lagi untuk membicarakan ini. Cara yang ketiga, bagaimana kita bisa menguji nubuat-nubuat adalah tanya pertanyaan ini kepada diri saudara sendiri, apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab? Apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab? Nah, saya mengajak saudara sekarang membuka 2 Petrus pasal pertama, ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal pertama, ayat 20 sampai 21. Nah, kedengarnya simpel sekali, tapi banyak orang Kristen yang tidak mempraktekkan ini. Apakah nubuat yang kita dengar itu selaras dengan Alkitab? Saudara perhatikan apa yang Petrus katakan di bawah inspirasi Roh Kudus mengenai nubuat-nubuat yang kita temukan dalam firman Allah, yaitu dalam Alkitab. Lihat di sini, saudara. 2 Petrus pasal pertama ayat 20 dan 21, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, ayat 21, perhatikan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, perhatikan di sini Petrus mengatakan bahwa semua nubuat-nubuat dalam Alkitab bukan karangan manusia. Katakan amin. Bukan karangan manusia. Bagaimana nubuat-nubuat ini ditulis oleh orang-orang kudus ini dalam Alkitab? Petrus mengatakan
tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, perhatikan kata dorongan. Sekali lagi kalau kita membuka kamus Alkitab, kata dorongan di sana mengandung arti Roh Kudus menopang. Roh Kudus mempengaruhi, dia mengangkat orang-orang ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah Roh Kudus mendorong, menopang para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tulis adalah benar-benar firman Allah yang akurat. Haleluya. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara, untuk mengecek apakah suatu nubuat itu dari Allah atau tidak, kita harus membandingkannya dengan apa yang sudah tertulis dalam firman Allah. Roh Kudus sebagai pengarang Alkitab, dia adalah pengarang dan dia memakai manusia untuk menulis Alkitab. Roh Kudus sebagai pengarang Alkitab tidak akan mengatakan satu hal dalam Alkitab dan menentang apa yang dia sudah katakan melalui nubuat dari dia. Artinya begini, saudara. Roh Kudus tidak akan mengkontradiksi dirinya sendiri. Tidak akan dan tidak pernah. Apa yang dikatakan dalam firman Allah dan isi nubuat haruslah sama intinya. Haleluya. Mengenai doktrin dasar Kristen, kehendak Allah, dan etika kehidupan Kristen. Roh Kudus tidak akan mengkontradiksi dirinya sendiri. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat satu contoh di sini. Matius 16. Kita akan baca ayat 21 sampai 23. Matius 16. Nah, sekali lagi, saudara, kita tidak boleh curiga terhadap nubuat-nubuat. Tetapi kita harus selalu waspada terhadap nubuat-nubuat. Ada bedanya ya. Tidak boleh curiga, tetapi waspada. Dan satu hal yang bisa membuat kita untuk memeriksa apakah nubuat-nubuat yang kita dengar itu datang dari Allah adalah kita harus dengan sengaja membandingkan nubuat-nubuat itu dengan Alkitab. Nah, lihat satu contoh di sini, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus. Nah, perhatikan di sini, siapa berbicara di sini? Yesus ya. Ya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Betul apa tidak? Ya. Nah, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Betul apa tidak? Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya. Tetapi sesuatu terjadi di ayat 22, perhatikan di sana. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus baru saja menyatakan kebenaran tentang dirinya sendiri sebagai Mesias, yang sebentar lagi akan menderita, mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari ketiga demi menebus dosa manusia. Nah, perhatikan di sini. Nah, mendengar penyataan Tuhan di sini, Petrus tiba-tiba terinspirasi untuk mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan baru saja katakan. Bahkan Alkitab mengatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia seakan-akan apa yang Yesus katakan itu salah. Dan Petrus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yesus sudah mengatakan, aku akan menderita. Aku akan mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali. Tapi di sini Petrus terinspirasi mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Yesus baru saja katakan. Malah dia menegur Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Nah, di sini Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus adalah iblis. Tetapi, nah dengarkan ini, Petrus tanpa dia sadari telah mendengarkan suara iblis dan mengatakan apa yang tidak benar. Apa yang kita pelajari di sini? Allah tidak akan mengkontradiksi dirinya sendiri. Amin. Roh Kudus tidak akan mengatakan A dalam Alkitab, misalnya. Sudah punya Alkitab ya. Tidaklah mungkin dia mengatakan A dalam firman Allah, dalam Alkitab, lalu dia menginspirasi hambanya untuk mengatakan B melalui nubuat itu. Roh Kudus tidak akan mengkontradiksi dirinya sendiri. Nah, ini bukan berarti bahwa semua nubuat yang tidak selaras dengan Alkitab berasal dari iblis. Kadang-kadang nubuat bisa berasal dari pikiran manusia. Manusianya mungkin memiliki hati yang baik, tidak bermaksud untuk mendustai kita. Tetapi seseorang bisa baik hatinya sementara dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saudara bersama saya di sini. Ya. Dan saya kira kita menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Hatinya baik, mau menolong, mau menghibur. Tetapi orang itu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, yang jelas adalah ini, saudara. Kita harus familiar dengan Alkitab. Haleluya. Katakan amin. Sehingga kita bisa tahu apa yang Allah sudah katakan mengenai sesuatu dalam firman-Nya. Saya mengajak setiap saudara untuk lebih familiar dengan firman Allah. Baca setiap buku dalam Alkitab terus-menerus. Haleluya. Jangan pilih-pilih bukunya. Baca semuanya. Karena Alkitab mengatakan semua tulisan Allah itu sudah terinspirasi.
Semua tulisan Allah. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua sudah terinspirasi oleh Roh Kudus. Baca firman Allah terus-menerus. Tambah familiar kita dengan firman yang tertulis, tambah bisa kita menyaring apa yang kita dengar. Pendeknya, tanpa pengetahuan firman Allah yang cukup, kita belum siap menilai nubuat-nubuat. Saya percaya di sini letak permasalahan. Kebanyakan anak-anak Allah ya, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dari firman Allah. Mereka tidak memiliki kebiasaan membaca seluruh firman Allah. Sehingga mereka belum siap untuk menilai, menyaring apa yang mereka dengar. Setiap kali kita menerima suatu nubuat, atau misalnya kita menerima suatu visi ilahi, atau mimpi, pewahyuan, pengalaman rohani, saya mengajak saudara jangan langsung menerimanya sebagai suatu kebenaran. Amin. Berhenti sejenak, tanya kepada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apa yang dikatakan Alkitab, haleluya, mengenai hal ini? Apa yang dikatakan Alkitab mengenai wahyu itu yang saya terima? Nubuat itu yang saya dengar? Mimpi itu yang saya terima tadi malam? Apakah apa yang saya alami atau dia katakan sesuai dengan apa yang sudah tertulis? Sekali lagi, tugas untuk memeriksa, menguji segala sesuatu sudah dilimpahkan atas pundak kita. Kalau bukan kita yang menguji, siapa lagi? Gembala kita. Gembala dicari pun sulit kadang-kadang. Siapa lagi? Kita yang disuruh, diperintah bahkan untuk menguji segala sesuatu. Nah, jangan khawatir, Roh Kudus, Roh kebenaran mendiami setiap orang percaya. Saudara bersama dengan dia akan menguji. Kenapa? Karena hatinya adalah saudara memegang hanya yang baik. Yang tidak baik disingkirkan. Haleluya. Amin. Jadi, tanya kepada diri kita sendiri. Apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab? Kadang-kadang, saudara, dalam pengalaman saya, beberapa orang tanya, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Dan seringkali jawabannya sangat begitu simple. Kalau Tuhan sudah mengatakan A atau B dalam firman-Nya, tidak mungkin dia mengurapi seseorang di sana untuk mengatakan sesuatu yang melawan firman-Nya sendiri. Tidak mungkin. Dan saya menemukan bahwa kebanyakan dari kebingungan yang ada dalam anak-anak Allah adalah mereka kurang membaca seluruh firman Allah. Sehingga mereka belum bisa menyaring apa yang mereka terima, apa yang mereka alami. Jadi mari saudara kita semua menjadi murid-murid Alkitab. Amin. Kembali ke firman Allah. Gak usah macam-macam, baca Alkitabmu.
Haleluya. Apalagi kalau kita gembala. Apalagi kalau kita kena pendeta. Haruslah baca Alkitab. Ketemu beberapa gembala nggak tahu Alkitab. Nggak tahu apa yang mereka baca itu. Saya tidak pernah lupa Bapak rohani saya mengatakan dia ketemu dengan beberapa orang yang mereka ceritakan adalah komik. Guyon terus setiap kali. Dan Bapak Ikan tanya kepada pendeta-pendeta, saya mau tanya apa yang kalian baca selalu ya? Oh komik, buku komik. Tiap hari dibaca. Makanya kamu penuh dengan komik. Kalau kamu baca Alkitab, lain lagi ceritanya. Cara bersama saya di sini, kalau kamu baca Alkitab, Bapak ingin mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan ini, maka hidupmu akan penuh dengan firman. Tapi kalau kamu baca komik terus, hidupmu akan penuh dengan komik. Kalau hidupmu penuh dengan TikTok terus, yang keluar TikTok terus. Haleluya. Terutama hamba-hambanya harus harus mengkonsumsi firman Allah. Haleluya. Dan menolong jemaat kita untuk bisa menilai nubuat-nubuat. Jadi yang pertama, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab? Yang keempat, saudara, bagaimana kita memeriksa sebelum kita mengkonsumsi? Yang keempat adalah ini. Apakah itu digenapi? Apakah nubuat itu digenapi? Sekarang mari kita buka Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, perhatikan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara, kadang-kadang nubuat itu hanya karangan manusia belaka. Ayat 22 mengatakan bahwa ada nabi yang terlalu berani mengatakan sesuatu demi nama Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak berbicara kepadanya. Frasa terlalu berani muncul dua kali, ayat 20 dan ayat 22. Apa artinya terlalu berani? Nah, jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan seperti ini ya, terlalu berani. Lalu apa artinya Pak Endro terlalu berani di sana? Kalau kita melihat Kamus Alkitab, sekali lagi dalam bahasa aslinya, frasa terlalu berani di sana itu mengandung arti berdasarkan asumsinya. Berdasarkan apa? Asumsinya. Ada nabi seperti itu, ada hamba Tuhan seperti itu. Yang berkata-kata demi nama Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak berbicara kepadanya. Mereka terlalu berani atau mereka mengatakan itu berdasarkan asumsinya.
Sama seperti apa yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat Yeremia 23. Setelah itu kita kembali lagi ke Ulangan 18 ya. Lihat sekarang Yeremia 23. Ayat 21 dan 22. Yeremia 23 ayat 21, 22. Dikatakan di sini, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Tidak pernah diutus, tapi mereka pergi sendiri. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada mereka, tapi mereka bernubuat sendiri. Mereka sendiri tidak pernah hadir dalam hadiratnya, mendengarkan suaranya. Nah, kita kembali ke Ulangan 18 di sini. Kali ini kita melihat ayat 21 dan 22 lagi. Perhatikan di sana. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Ini jawabannya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, perhatikan di sana. Apabila perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Tidak setiap nubuat mengandung prediksi, yaitu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karunia nubuat yang sederhana menurut Paulus di 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga diberikan kepada kita untuk melakukan 3 hal saja. Yang pertama untuk membangun iman, yang kedua untuk menasihati, dan yang ketiga untuk menghibur. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi ada nubuat yang mengandung elemen prediksi. Nah, nubuat seperti ini disertai dengan penyataan karunia hikmat. Atau kata-kata hikmat dari Roh Kudus yang menyatakan apa yang akan terjadi nanti. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-12, salah satu dari karunia Roh Kudus adalah karunia berkata-kata hikmat. Nah, karunia itu berhubungan dengan seseorang yang terinspirasi oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk memberikan suatu prediksi tentang apa yang akan terjadi nanti. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara bahwa nubuat yang sederhana tidak mengandung elemen prediksi, tetapi ada nubuat yang mengandung elemen prediksi ini. Nah, di Ulangan 18, Tuhan melalui Musa di sini mengatakan bahwa kalau kita mendengar seseorang bernubuat dan memprediksi apa yang akan terjadi kepada kita, cara untuk menguji nubuat seperti itu adalah tanya kepada diri sendiri, apakah nubuat itu digenapi?
Sederhana sekali sebenarnya. Betul apa tidak? Apalagi kalau nubuat itu memberikan kepada kita tanggal yang spesifik, tahun spesifik, bulan tertentu. Mudah sekali kita menguji nubuat seperti itu. Apakah nubuat itu digenapi? Apa yang Allah katakan tentang masa depan selalu digenapi. Siapa yang percaya itu? Amin. Mengapa? Karena kita tahu karakter Allah. Tidaklah mungkin kalau dia mengatakan misalnya ya, misalnya minggu depan misalnya, hari Sabtu jam 12 siang, hal itu akan terjadi, ternyata meleset. Tidak pernah dia seperti itu. Kenapa Pak Andrew mengatakan begitu? Karena saya mengerti karakter Allah. Karakter Allah seperti apa Pak Andrew? Sekarang mari kita lihat Yesaya 46. Yesaya 46, kita akan lihat ayat 9 dan 10. Mulai dari ayat 8 dulu ya. 8, 9, 10. Yesaya 46 ayat 8, 9, 10. Perhatikan firman Allah mengatakan, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Di sini Allah berbicara. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Perhatikan ayat yang ke-10 di sana. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Haleluya. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Haleluya. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya. Amin. Perhatikan di sini. Tadi saya katakan apa yang Allah katakan tentang masa depan selalu digenapi. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian. Haleluya. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Saudara, kita sebagai manusia melihat waktu dalam 3 bagian yang terpisah. Masa lalu kita di sana, ya. Masa sekarang kita di sini, masa depan kita di sana. Kita melihat 3 bagian waktu ini secara terpisah. Nah, karena kita hidup di masa sekarang, kita sebagai manusia bisa melihat masa lalu kita. Bisa mengerti. Kenapa? Karena kita mengalami masa lalu kita. Betul apa tidak? Ya. Kita juga bisa mengerti sebagian besar masa sekarang kita. Karena kita hidup di dalamnya sekarang. Kita ada di masa sekarang. Tetapi setiap kita kurang pasti tentang masa depan. Nah, bedanya antara kita dan Allah adalah ini. Kalau kita melihat waktu dalam 3 bagian yang terpisah. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Allah melihat 3 bagian waktu itu sekaligus. Dengan sempurna. Amin. Seperti satu garis ya. Masa lalu saya, masa sekarang saya, masa depan saya, semuanya clear di mata Allah. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Haleluya. Dia melihat 3 bagian waktu kita ini sekaligus dengan sempurna. Allah sudah melihat masa lalu, masa sekarang, dan sekaligus masa depan kita. Hal yang kemudian tentang kita sudah
Dia ketahui sejak kekekalan masa lampau. Haleluya. Jadi kalau dia memakai hambanya, nah tolong dengarkan ini. Kalau dia memakai hambanya menyatakan dalam nubuat hal yang kemudian tentang kita. Apa yang dikatakan itu pasti akan digenapi. Mengapa? Karena apa yang dikatakan itu berdasarkan bukan prasangka, tetapi kemahatauan Allah tentang diri kita sejak kekekalan masa lampau. Jadi kalau kita bisa menerima nubuat yang mengatakan, Pak Andrew, engkau akan mengalami ini tahun ini, dan sebagainya, itu mudah sekali untuk memeriksa apakah itu dari Allah atau tidak. Tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara. Tidak perlu cepat-cepat terpesona itu. Saya katakan terima kasih atas usaha kalian bernubuat. Terima kasih. Setidaknya mereka berusaha ya. Capek-capek bernubuat. Tapi tidak akan saya masukkan ke dalam hati. Saya kesampingkan itu sampai katanya bulan Agustus tanggal berapa digenapi. Saya tunggu itu. Dan saya katakan kepada saudara ya, kebanyakan dari nubuat-nubuat seperti itu, kebanyakan ya, gak semua, tapi kebanyakan, 80% tidak sampai. Ternyata ada di antara kita ya, mungkin ya kita mungkin mengasihi, kita memberikan terbaik, tetapi kita bernubuat berdasarkan asumsi kita sendiri. Kalau Allah yang berbicara, apa yang dia bicarakan pasti akan sampai, pasti terjadi. Kenapa? Karena dia tidak pernah tidak tahu mengenai kita. Amin. Haleluya. Karena dia mengatakan yang kemudian dari awal. Dia melihat semuanya dengan jelas sekali mengenai kehidupan kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Sederhana sekali ya. Dua hal. Yaitu yang pertama, tanya kepada diri kita sendiri. Apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab? Jadi kita tidak perlu terburu-buru menangkap atau menerima apapun yang kita dengar. Kita belajar Alkitab, kita bandingkan apa yang kita alami, apa yang kita dengar dengan firman Allah yang tertulis. Karena Roh Kudus tak pernah mengkontradiksi dirinya sendiri. Yang kedua, apakah nubuat itu digenapi? Terutama kalau nubuat itu mengandung elemen prediksi. Mudah sekali. Tunggu aja. Kalau dia mengatakan Februari, tunggu Februari sampai. Haleluya. Amin. Apalagi kalau dia mengatakan jamnya, haleluya, lebih bagus. Lebih detail, lebih bagus. Haleluya. Catat semuanya. Ayo kan. Nggak apa-apa. Akan terbukti apakah hal itu digenapi atau tidak pada hari hanya. Haleluya.